Baik, kita lanjutkan hari ini dengan materi tentang bab 9 yaitu balance scorecard. Balance scorecard sendiri dikemukakan tahun 1990-an, tepatnya tahun 1992 di dalam satu artikel di Harvard Business Review. Kemudian bukunya menjadi sangat bestseller di seluruh dunia tahun 1996. Nah, ada hal positif dari balance scorecard di mana dapat dipergunakan sebagai suatu alat untuk membantu kita dalam pengembangan strategi bagi perusahaan. Mari kita lihat tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan apa itu balance scorecard, kemudian menjelaskan visi, misi, strategi, bagaimana kita implementasikan dengan menggunakan balance scorecard, kemudian mengembangkan tujuan dan pengukuran kinerja, kemudian menjelaskan dan mengembangkan strategi map suatu perusahaan. Kita mulai dari overview terlebih dahulu apa itu balance scorecard. Nah, konsep balance scorecard dikemukakan oleh Robert Kaplan dan David Norton di salah satu jurnal terkemuka di dunia bisnis yaitu Harvard Business Review tahun 1992. Nah, artikel itu sendiri merupakan hasil dari proyek penelitian yang dilakukan oleh konsultan Norton, ya, di mana mereka mempelajari pengukuran kinerja di perusahaan yang penciptaan nilainya sangat bergantung pada aset tidak berwujud, yaitu aset intangible, yaitu sumber daya manusia. Kaplan dan Norton yakin bahwa jika organisasi ingin memperoleh nilai maksimum dari investasi dalam aset SDM tersebut, maka aset tidak berwujud yang sama harus diintegrasikan ke dalam sistem pengukuran kinerja manajerial perusahaan. Nah, pada saat itu tahun 1990-an itu sebelum dikemukakannya balance scorecard ini, kebanyakan organisasi hanya mengukur hasil keuangan. Kemudian mereka menggunakan perspektif lain seperti pelanggan itu, tetapi tidak diintegrasikan sebagai suatu sistem manajemen strategik perusahaan. Ya, nah mereka cuma mengukur, oke, market share kita sekian, namun tidak terintegrasi, tidak berhubungan dengan bagaimana kinerja keuangan perusahaan. Nah, kemudian berikutnya kita lihat Kaplan dan Norton memberikan balance scorecard ini dua manfaat yang cukup baik. Yaitu pertama apa? Mereka mengkodifikasi kumpulan metrik, yaitu metrik perspektif, 4 perspektif yang berwarna merah di bawah ini, dan menyebutnya sebagai balance scorecard. Balance itu artinya seimbang, scorecard kartu kinerja, kartu skor. Nah, kartu skor yang berimbang. Nah, ini yang memberikan manfaat positif dari konsep balance scorecard ini. Nah, kemudian kita lihat apa saja perspektif yang dikemukakan oleh Kaplan dan Norton dalam balance scorecard itu. Yang pertama, perspektif keuangan. Yang kedua, perspektif pelanggan atau customer. Yang ketiga, proses internal atau internal business process. Yang keempat, learning and growth, yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, sebelum ada BSC, perusahaan cenderung untuk mengukur kinerja secara keuangan. Nah, namun ada masalah kalau perusahaan terlalu memfokuskan pada aspek keuangan. Yang pertama, tidak konsisten dengan realitas bisnis saat ini. Di mana saat ini yang bernilai tinggi itu justru aset-aset intangible yang tidak tercatat secara resmi di dalam neraca. Di neraca cuma tertulis intangible paten berapa. Tetapi berapa nilai human capitalnya tidak pernah tercantum. Ya. Yang kedua, yang namanya aspek keuangan itu hanya berfokus pada kinerja keuangan masa lalu. Nah, kita melakukan tindakan, nanti pada akhir periode kita ukur kinerja keuangannya seperti apa. Sehingga ini sifatnya adalah seperti spion. Kita melihat bagaimana pelaksanaan dari strategi yang kita jalankan selama setahun ini baru kita ukur.
Padahal yang untuk kita bersaing di masa depan, kita harus tahu ke depannya seperti apa. Nah, itu yang harus kita cari, indikator yang mampu mendorong pada driving force, mendorong pada kemajuan di masa yang akan datang. Yang ketiga, aspek keuangan cenderung berdampak pada silos, yaitu kebanggaan pada masing-masing fungsi. Oke. Nah, padahal dalam era organisasi modern, kita membutuhkan kinerja yang sifatnya cross-fungsional. Yang keempat, biasanya aspek keuangan itu mengabaikan aspek jangka panjang. Nah, sebagai contoh apa? Biaya research and development itu memberikan manfaat jangka panjang. Tetapi dalam jangka pendek itu akan membebani perusahaan. Sehingga seringkali yang dilakukan pemotongan adalah hal-hal yang seperti ini. Yang sifatnya jangka panjang. Nah, yang kelima, pengukuran keuangan mungkin tidak relevan untuk beberapa organisasi. Nah, inilah yang menyebabkan perlunya keseimbangan antara kinerja keuangan dan kinerja non-keuangan. Nah, kita lihat apa manfaat dari balance scorecard. Pertama, BSC sebagai sistem pengukuran, measurement terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua, BSC sebagai sistem manajemen strategik. Yang ketiga, BSC sebagai alat komunikasi. Nah, kita lihat penjelasannya satu persatu. BSC sebagai sistem pengukuran. Nah, tadi kita bahas bahwa indikator keuangan itu mencerminkan kinerja masa lalu atau biasanya kita sebut sebagai lag indikator yang merupakan hasil dari berbagai kegiatan. Nah, di BSC memungkinkan kita untuk mengembangkan yang kita sebut sebagai lead indikator. Itu merupakan indikator yang dapat mendriving, yang dapat mendorong bagi kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Jadi BSC ini membalanskan antara lagging indikator dan leading indikator. Nah, masalahnya bagaimana lag and leading indikator ini diturunkan? Tentu saja semua berfokus dari pusatnya yaitu strategi, visi, dan misi. Nah, kita lihat ini. Dari visi, misi, dan strategi, maka nanti akan masuk ke dalam 4 perspektif. Mulai dari finansial, customer, learning and growth, dan internal business process. Nanti ada objektifnya, tujuannya seperti apa, measurementnya pengukuran seperti apa, target dalam 1 tahun ini seperti apa, inisiatif apa yang harus dilakukan supaya target tersebut dicapai. Ya. Nah, dari gambar tadi terlihat bahwa pusat dari semua perspektif yang ada adalah visi dan misi serta strategi perusahaan. Nah, BSC, Balance Scorecard, membantu menerjemahkan visi dan strategi ke dalam tujuan-tujuan dan pengukuran yang implementatif. Nah, kita lihat masing-masing komponen dari Balance Scorecard. Yang pertama, perspektif pelanggan. Nah, ada dua pertanyaan utama pada perspektif ini. Siapa sih sebenarnya target customer perusahaan? Nah, kita ini membuat produk, targetnya siapa? Itu harus clear terlebih dahulu. Dan yang kedua, apa value proposition yang digunakan dalam rangka kita melayani pelanggan tersebut? Jadi yang pertama bicara tentang target, yang kedua bicara tentang positioning. Ya, bicara tentang value proposisi itu bicara positioning yang akan kita berikan ke dalam benak konsumen. Nah, ada satu buku yang diciptakan oleh Tracy and Wisma. Wisma ini menyatakan apa? The Discipline of Market Leader. Bagi pemimpin perusahaan di dalam dunia bisnis, untuk dia dapat menjadi market leader, dia harus memiliki disiplin dalam 3 hal. Pertama, dia harus fokus pada operation excellence. Operation excellence itu berarti dia fokus pada low cost dan convenient, menyediakan barang-barang yang dapat dijangkau dengan mudah oleh konsumen dengan harga low cost. Nah, yang kedua adalah produk leadership, menekankan memberikan produk pada karyawan, pada masyarakat, pada pelanggan yang the best. Jadi kita kasih different sehingga produk kita berbeda dengan produk-produk pesaing. Yang keempat, yang ketiga, customer intimasi.
memberikan solusi atas kebutuhan pelanggan sehingga perusahaan kita dikenal sangat dekat dan mengetahui pelanggannya butuhnya apa. Ya, itu menurut Tracy dan Wiersma dalam The Discipline of Market Leader. Nah, nanti perspektif pelanggan, tujuan dan pengukurannya banyak mengacu pada contoh-contoh dari The Discipline of Market Leader tersebut. Nah, berikutnya kita pindah ke perspektif proses bisnis internal. Perusahaan harus mengidentifikasi proses kunci dan menjalankan dengan baik sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan pemegang saham. Yang kedua, pengembangan produk, proses delivery, proses layanan setelah penjualan merupakan fokus yang menjadi inti dari perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan perusahaan dalam perspektif bisnis internal ini. Kemudian yang ketiga adalah perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Nah, di sini setelah kita menentukan pelanggan dan bisnis proses, maka selanjutnya adalah fokus pada siapa yang mengerjakan, yaitu sumber daya manusia. Kita harus cari apa gap antara kondisi saat ini terkait skill SDM yang ada saat ini dan level skill yang ingin kita capai. Nah, kita harus melakukan mapping terlebih dahulu. Apa sih kebutuhan SDM? Apakah kita butuh memberikan pelatihan-pelatihan customer loyalty, bagaimana mengembangkan customer loyalty, bagaimana kontak dengan customer, dan seterusnya. Nah, desain pengukuran pada perspektif ini akan membantu mengurangi gap dan menjamin kinerja yang berkelanjutan di masa yang akan datang. Nah, terakhir, muara dari berbagai aspek itu adalah perspektif keuangan. Nah, di sini pengukuran ini akan memberi gambaran apakah pelaksanaan strategi perusahaan sudah berjalan dengan baik. Nah, kita lihat gambar di samping bagaimana learning and growth SDM yang ada dalam perusahaan itu memiliki keterampilan, skill, dan sebagainya yang dibutuhkan sehingga proses bisnis internalnya menjadi baik. Kalau proses bisnis internalnya menjadi baik, maka tentu kita mampu menghasilkan produk-produk bagi pelanggan kita dengan baik pula. Sehingga dampaknya kinerja keuangan akan semakin meningkat. Nah, inilah hubungan antara keempat perspektif tersebut. Nah, sekarang kita lihat bagaimana balance scorecard sebagai sistem manajemen strategik. Nah, kita lihat balance scorecard idealnya dibuat melalui pemahaman bersama. Dan dia, balance scorecard ini mampu menerjemahkan strategi organisasi ke dalam tujuan, ukuran, target, dan inisiatif pada masing-masing scorecard tersebut. Nah, dengan menggunakan BSC, di sini kita mampu menerjemahkan strategi ke dalam bahasa baru yang lebih mengarah pada tindakan. Inisiatif itu tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Ya, dengan menggunakan scorecard, berarti kita menurunkannya ke dalam organisasi dan memberikan semua karyawan kesempatan untuk menunjukkan bagaimana aktivitas mereka berkontribusi pada strategi perusahaan. Nah, kita lihat di sini saat membuat balance scorecard, kita tidak hanya berpikir dalam kerangka tujuan, ukuran, dan target untuk masing-masing perspektif. Namun juga kita harus mempertimbangkan inisiatif, strategik inisiatif, atau rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka kita mencapai target yang ada di scorecard tersebut. Jika kita membuat target jangka panjang, maka perusahaan harus mempertimbangkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, sumber daya manusia dan keuangan diperlukan untuk mencapai target tersebut. Sehingga scorecard harus menjadi dasar pengembangan dalam penganggaran tahunan. Nah, dalam lingkungan bisnis yang perubahannya sangat cepat, perusahaan membutuhkan lebih dari sekedar analisis varian. Analisis varian itu apa? Itu membandingkan antara kinerja aktual, dan target yang ada. Kemudian kita lihat mana yang mencapai, mana yang tidak tercapai, ya, mana yang favorable, mana yang unfavorable, dan terus bagaimana cara kita memperbaikinya supaya yang tadi unfavorable yang tidak tercapai tersebut menjadi favorable dan tercapai. Nah,
Saat ini diperlukan perubahan paradigma dengan mendasarkan